Nah, kalau kita jual di angka 7.000 per satu dogenya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan ya menjadi Rp140.000. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan limit order di aplikasi BitTime ya guys ya. Nah, jadi sedikit penjelasan mengenai limit order ya guys ya, dimana limit order ini sebenarnya fungsinya ya untuk kita itu bisa membeli sebuah aset kripto dengan harga yang lebih murah ya, atau ketika kita menjualnya kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal ya. Nah, itu sih ya fungsi utama dari fitur limit order ini. Jadi supaya teman-teman makin paham ya, kita akan langsung praktek aja ya guys ya, bagaimana sih cara menggunakannya. Nah, jadi di sini saya sudah ada di aplikasi BitTime-nya ya, dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, di bagian menu aset ini teman-teman bisa lihat ya, saya memiliki beberapa aset ya, ada saldo IDR ya, dan juga ada koin Arbitrum sebanyak 5 koin. Nah, jadi untuk prakteknya ya, pastikan teman-teman punya saldo IDR terlebih dahulu ya. Kalian udah deposit terlebih dahulu di aplikasi BitTime kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa membeli koin yang ada di aplikasi BitTime ini. Oke? Nah, kalau udah ada saldo IDR-nya seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung praktek aja ya. Nah, jadi untuk prakteknya teman-teman bisa langsung klik di bagian menu trade ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba praktek menggunakan koin yang gampang ya, jangan BTC USDT lah ya, karena kalau angkanya itu terlalu banyak kalau BTC USDT ya. Kita coba koin-koin yang memang angkanya itu bulat aja ya. Contoh misalnya kayak Doge ya. Doge kan harganya masih murah tuh ya. Nah, ini ya. Harga Doge saat ini kan Rp5.820 ya per satu Dogenya. Dan kemudian bagaimana cara membeli Doge ini menggunakan limit order? Nah, caranya teman-teman tinggal gunakan batas pesanan ini. Ya, jadi di sini itu kan biasanya ada dua yang kita gunakan ya, ada batas pesanan dan pasar. Nah, kalau pasar ini itu namanya market order. Nah, kalau limit order ya, itu yang batas pesanan ini guys ya. Jadi ini memang kayak bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, makanya namanya itu batas pesanan. Padahal kalau bahasa Inggrisnya itu adalah limit order. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, contohnya gini ya cara penggunaannya ya. Jadi teman-teman bisa setting, misalnya teman-teman itu ingin membeli koin Doge ya. Nantinya itu di harga 5.000 misalnya ya. Kan harga Doge saat ini kan 5.800 nih. Nah, misal kita pengen beli nanti waktu harga Doge di angka Rp5.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita pengen beli jumlah Doge-nya itu sekitar 20 Doge. Nah, maka kalau kita membeli Doge ya, waktu Doge di harga 5.000 ya, sebanyak 20 Doge, maka uang yang harusnya kita keluarkan itu cuma Rp100.000. Ya, kita bisa langsung mendapatkan 20 Doge. Nah, kalau kita tidak menggunakan limit order, ya contoh ya, kita klik batas pesanan ini, kita klik pasar. Nah, kemudian kita beli Doge sebanyak 20 Doge. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba klik beli Doge. Ya, saya masukkan PIN terlebih dahulu ya. Nah, oke, maka pesanan berhasil ya. Kita coba klik di bagian menu aset. Nah, Doge-nya terbeli guys. Ya, memang ya. Doge-nya terbeli sebanyak 20 Doge. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di bagian bawah 20-nya ini ya. Kita harus mengeluarkan uang sebanyak 116.000. Nah, ketemu ya perbedaannya ya. Tadi kalau kita beli Doge di angka, waktu harga Doge di angka Rp5.000, kita hanya perlu mengeluarkan 100.000 saja. Nah, tapi karena kita menggunakan market order, nah kita harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, yaitu 116.000. Nah, coba kita praktek lagi ya. Kita klik menu trade. Nah, itu adalah keunggulan menggunakan limit order. Nah, kelemahannya apa bang? Nah, kelemahannya seperti ini guys ya. Jadi kalau kita ubah lagi nih ya, harganya Doge ini kita coba beli menggunakan limit order ya, waktu harganya di 5.000. Kemudian kita masukin jumlah Doge-nya ya, kita beli 20. Nah, begitu kita klik beli Doge, nah maka pesanan berhasil ya. Nah, tapi kalau kita klik menu aset, nah Doge kita tidak bertambah guys ya, tetap 20. Kenapa bang? Nah, jawabannya ada di bagian menu trade ini. Nah, jawabannya itu ada di bagian bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, kalau kita menggunakan limit order, maka pesanan kita itu tidak tereksekusi langsung ya, alias dia nanti akan muncul di bawah sini. Nah, kapan dia tereksekusi? Dia akan tereksekusi ketika harga Doge-nya ini itu benar-benar jatuh ke angka Rp5.000 per satu Doge-nya. Nah, jadi, selama Doge-nya ini harganya masih di atas 5.000 ya, pesanan kita ini itu tidak akan tereksekusi guys. Oke? Jelas ya?
Jadi udah dapat nih ya kesimpulannya ya. Kelebihan ketika kita membeli sebuah aset menggunakan limit order, maka kita akan mendapatkan jumlah asetnya lebih banyak ya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita menggunakan limit order, maka kita harus menunggu terlebih dahulu sampai asetnya itu benar-benar harganya kejemput ya. Baru nanti asetnya itu masuk ke bagian menu aset kita. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman buru-buru nih, Bang, wah saya nggak sanggup nunggu nih order menggunakan limit order, saya pengen batal aja. Nah, teman-teman juga bisa batalkan ya. Kalian tinggal klik aja batal di sini, kemudian klik konfirmasi. Nah, maka nanti otomatis saldonya itu akan langsung kembali ke wallet kalian ya, ataupun ke aset kalian. Nah, jadi kalian bisa langsung ubah aja batas pesanan ini menjadi pasar. Nah, kalian bisa langsung beli aja menggunakan pasar. Nah, kalau menggunakan pasar, nanti asetnya akan langsung masuk ke aset kalian. Oke? Nah, itu untuk kasus ketika kita membeli. Nah, kalau kita ingin menjual, nah kasusnya sama. Ya, ketika kita menjual menggunakan limit order, ya, contoh tadi kan kita beli di angka 5.800 sekian kalau nggak salah saya ya. Nah, kalau kita jual kan kita otomatis ingin menjual misalnya di harga yang lebih mahal ya. Contoh misalnya kita pengen jual doginya nanti waktu dia menyentuh angka 7.000 nih ya misalnya ya. Nah, kemudian misalnya kita pengen jual 20 doge kita. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian angka bawah sini ya. Tadi kan kita punya dogi sekitar 20 dogi dengan total harga 116.000. Nah, kalau kita jual di angka 7.000 per satu dogenya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan ya menjadi Rp140.000. Oke, jelas ya. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat harga per satu dogenya itu menyentuh 7.000 baru kita bisa menjualnya. Nah, itu kalau kita menggunakan limit order. Nah, tapi kalau kita memang butuh duit nih, ya kita pengen langsung jual ya doge kita semuanya tanpa harus menunggu ini, ya berarti kita harus ubah batas pesanan ini menjadi pasar. Nah, kalau kita ubah menjadi pasar ya, nah ini kita nggak perlu nunggu sampai harganya 7.000 ya. Kita tinggal masukin aja berapa yang ingin kita jual ya. Misalnya kita pengen jual doge kita 20 biji, kemudian kita klik jual doge. Nah, maka pesanan berhasil ya. Kalau kita klik di bagian menu aset, nah di sini untuk doge kita itu udah hilang ya guys ya, udah terjual, udah nggak ada lagi dan saldonya otomatis masuk ke saldo IDR kita kembali. Oke, seperti itu ya mekanismenya. Jadi fungsi limit order ini teman-teman bisa membeli koin ya dengan harga yang lebih murah supaya kalian bisa mendapatkan koin yang lebih banyak ya, atau menjual koin ya dengan harga yang lebih mahal supaya kalian bisa jauh lebih untung. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video penjelasan limit order di aplikasi Bittime kali ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya.